Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Ida Wahyu Puspita Dewi dengan NPM 231303302026. Di sini saya akan menyampaikan mengenai video pembelajaran saya dengan tema pembangunan Jalan Raya Anyar Panarukan pada tahun 1808 sampai dengan 1811. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai pembangunan Jalan Raya Anyar. Apakah teman-teman di sini sudah tahu tentang peristiwa pembangunan Jalan Raya Anyar? Apa di sini ada teman-teman yang pernah dengar mengenai kutipan dari Anyar ke Panarukan? Ya, betul sekali. Jadi, Jalan Raya Anyar Panarukan dibangun pada tahun 1808 sampai dengan 1811. Siapa ya gubernur Belanda yang memimpin jalannya proyek pembangunan Jalan Raya Anyar Panarukan? Ada yang tahu? Yap, betul sekali. Willem Daendels. Willem Daendels adalah jenderal Belanda yang inisiatif membangun Jalan Raya Anyar Panarukan. Kira-kira apakah teman-teman tahu kenapa dibangun Jalan Raya Anyar Panarukan? Jadi, mengapa dibangun Jalan Raya Anyar Panarukan? Karena pada saat itu Willem Daendels menjadi gubernur pada pemerintahan kolonial Belanda, sehingga dia memiliki inisiatif agar akses transportasi khususnya untuk pembagian rempah agar cepat diantar ke negaranya dengan perbaikan jalan pada rute Anyar Panarukan. Tapi, apa teman-teman tahu peristiwa di balik pembangunan Jalan Raya Anyar Panarukan? Jadi, ternyata pembangunan Jalan Raya Anyar Panarukan yaitu mengalami kerja paksa, yaitu kerja rodi. Mengapa ada kerja rodi pada saat pembangunan Jalan Raya Anyar Panarukan? Dan peristiwa yang terbaru yang telah ditemukan yakni sebenarnya pada masa pembangunan Jalan Raya Anyar Panarukan pada saat itu, Willem Daendels telah memberikan upah kepada pribumi, tapi nyatanya oleh tikus-tikus hitam atau para penjabat kolonial terdahulu mengkorupsi dana itu, sehingga pada saat itu penyaluran uang tidak tersalurkan kepada masyarakat pribumi. Akhirnya terjadilah kerja paksa atau yang sering disebut dengan rodi. Tetapi asal teman-teman tahu, pembangunan Jalan Raya Anyar Panarukan sampai saat ini masih berfungsi secara bagus dan baik. Bahkan pada saat ini pembangunan Jalan Raya Anyar Panarukan mengalami perubahan yang sangat signifikan, terutama untuk komunitas ekonomi dan juga kegiatan perdagangan lainnya. Saat kita berpergian dari wilayah Anyar ke Panarukan itu adalah bisa disebut dengan Jalan Pantura. Jalan Pantura yang kita lewati ternyata menyimpan sejarah yang cukup besar. Dari peristiwa ini, kita dapat mengambil benang merahnya, yakni pembangunan yang signifikan dapat merubah perubahan. Jadi teman-teman, dari proyek pembangunan Jalan Raya Anyar Panarukan kita dapat memberi dua sisi. Yang pertama, mengenai akses yang diperbaiki, meskipun di balik pembangunan Jalan Raya Anyar Panarukan menyimpan duka yang amat mendalam. Yang kedua, yaitu kemajuan, di mana transportasi, ekonomi meningkat secara drastis sejak pembangunan Jalan Raya Anyar Panarukan. Dari peristiwa tersebut, kita harus menjadikan sejarah sebagai cerminan untuk perubahan di masa depan. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya, terima kasih banyak. See you on the top, teman-teman.